siang hari ini kami menjadi bersyukur kehadiran Yang Maha Kuasa ya, karena hasil kerja keras tim dari Satreskrim dalam hal ini tim opsional Jembalang ya, kemarin bisa mengungkap suatu kejadian yang sangat viral, yang sangat menjadi perhatian publik baik tingkat provinsi Kepulauan Provinsi Riau sampai ke nasional, secara nasional. Hasil kerja keras yang dilakukan oleh tim dengan melakukan upaya-upaya penyelidikan, kemudian mencari alat bukti dan juga barang bukti, kemudian menganalisanya dan menggunakan pengetahuan ilmu yang dimiliki dan pengetahuan yang dimiliki. Alhamdulillah kemarin bisa kita tangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dan ancaman yang dengan menggunakan senjata api yang dalam hal ini airsoft gun ya. Sebagaimana yang dilaporkan oleh si korban pada bulan 2 tahun 2003 kemarin ya, yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2003 sekitar pukul 08.36 WIB. Tempat kejadian di kios agen BRI Link Presiden Laundry Jalan Muhajirin, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Jadi selama ini yang rekan-rekan juga bertanyakan, kita dari Polres Pekanbaru berhasil menjawabnya pada kemarin harinya. Kemudian kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian, hasil pengungkapan, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim, bahwa kita berapa minggu lalu bisa memperuncing, bisa mengerutkan bahwa kita sudah bisa mengarahkan terhadap seorang pelaku ya, yang bernama inisial Z alias A bin TU ya, yang mana hasil penyelidikan kita berdasarkan kita juga menganalisa hasil beberapa bukti yang ada di TKP, kita bisa mengarahkan kepada yang bersangkutan. Kemudian kita perdalam lagi, tim perdalam lagi, dianalisa kembali sehingga kita bisa yakinkan memang benar bahwa pelaku itu adalah sebagai mana yang sudah kita bisa lihat ditangkap oleh kita yang ada di belakang ini. Dan hasil penyelidikan kita, pelaku ini adalah tunggal pada saat melakukan aksinya. Namun dia senjata yang digunakan dia pinjam dari temannya, dan temannya juga sudah kita amankan ataupun kita tangkap yang bersangkutan, yaitu berinisial Z alias V bin S ya. Kemudian untuk tersangka sendiri, dia status sekarang tidak bekerja, dulunya bekerja, namun yang bersangkutan karena terkena dengan kasus narkoba sehingga yang bersangkutan dikeluarkan dari perusahaannya. Sedangkan motif dari tersangka melakukan aksinya kemarin itu adalah motif ekonomi, karena yang bersangkutan dikeluarkan dari perusahaan karena terkait dengan masalah narkoba, sehingga beliau nggak punya duit melakukan aksinya untuk melakukan perampokan. Ya. Kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian bahwa untuk pasal yang dikenakan terhadap pelaku adalah pasal 365 dan atau pasal 368 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 9 tahun. Kemudian rekan-rekan sekalian, penyidik sudah melakukan mengamankan barang bukti. Itu ada beberapa jenis. Yang pertama berupa satu pucuk senjata airsoft gun yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pada saat aksinya. Kemudian satu unit sepeda motor merek Yamaha. Kemudian satu buah helm yang mana hasil penyelidikan kita helm itu digunakan oleh pelaku pada saat aksi. Kemudian satu buah jaket warna abu identik dengan hasil penyelidikan kita, hasil barang bukti kita temukan bahwa identik bahwa jaket itu digunakan. Kemudian satu lembar celana pendek warna abu-abu demikian juga, dan kemudian berupa CCTV yang kita jadikan sebagai barang bukti.
Mungkin itu secara sikap yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian tentang hasil pengungkapan kita yang selama ini menjadi pertanyaan-pertanyaan terus dari rekan-rekan wartawan ataupun media maupun dari masyarakat di Kota Pekanbaru, kapan bisa diungkapnya perkara ini. Dan alhamdulillah berkat doa dari masyarakat Pekanbaru dan rekan-rekan sekalian, ini menjadi motivasi bagi kami di Polresta untuk bisa mengungkap kejadian yang menjadi atensi dari masyarakat. Jadi kami sampaikan. Begini Pak Kapolres, ya. Ini kan ada 2 tersangka nih. Jadi modusnya ekonomi. Kapan dan di mana mereka merencanakan aksi perampokan ini? Jadi kalau untuk pelakunya kan ada pelaku tunggal pada saat melakukan aksinya. Ya, dia ini karena motifnya motif ekonomi. Dia tidak punya uang lagi karena dulu awal dia bekerja, dia dikeluarkan, dipecat, sehingga dia terpikirkan untuk melakukan aksi ini. Sendirian terpikir ya oleh bersangkutan. Itu sementara hasil pemeriksaan kita. Ya. Jadi nggak ada perencanaan oleh mereka. Begitu. Jadi dia ada kepikiran untuk melakukan ini, sehingga dia pinjam temannya. Setelah itu dibayar 1 juta. Seperti itu. Terima kasih Pak Kapolres. Untuk kronologis penangkapannya seperti apa Pak Kapolres? Baik rekan-rekan sekalian, jadi kronologis kejadiannya, kronologis penangkapannya ya, disampaikan setelah penyidik melakukan penyelidikan berminggu-minggu ya, dengan menganalisa semua barang bukti yang ada di TKP, kemudian dianalisa, kemudian dengan menggunakan peralatan-peralatan yang dimiliki oleh polisi, bahwa kita bisa mengerucut, bisa kita mendapatkan, mengarahkan terhadap satu orang yang diduga pelakunya. Kemudian dianalisa kembali terhadap satu orang tersebut dengan melakukan penyelidikan lagi di lapangan, didapatkan dalam arti penyelidik yang meyakinkan berdasarkan dengan bukti dengan ini ada bahwa pelaku itu adalah satu orang tersebut adalah pelakunya. Sehingga pada hari Rabu tanggal 17 kemarin pukul 03.00 tim Resmob Jambalang Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi, kemudian meyakinkan bahwa orang tersebut adalah pelakunya, sehingga dilakukan penangkapan. Ya, penangkapannya itu di daerah Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Ya. Jadi selama hampir 2 minggu lebih, 3 minggu lebih pada saat setelah Lebaran, inilah penyelidikan lebih intensif dilakukan oleh tim Resmob ini, sehingga karena hasil analisanya mengarah pada tersangka satu orang ini. Seperti itu. Kemudian setelah dilakukan penangkapan, kemudian ditemukan juga barang bukti yang lain seperti helm, kemudian 1 buah jaket, kemudian celana pendek. Kemudian yang bersangkutan dibawa untuk dikembangkan kepada siapa pemilik dari senjata api tersebut. Namun pada saat dilakukan pengembangan baru, yang bersangkutan melakukan perlawanan dan upaya mengaburkan kabur dari petugas, sehingga dilakukan tindakan terukur oleh petugas pada yang bersangkutan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian diarahkanlah satu orang lagi, yaitu pemilik senjata airsoft gun tersebut, yang juga diamankan oleh petugas ya, pada pukul 20.00 malam harinya. Mungkin itu pada rekan-rekan sekalian. Pak Kapolres, yang pemilik senjata ya sopir travel ya informasi. Ya. Jadi pas di jalan mau ngantar penumpang dia diamankan. Ya, begitu kan. Ya, begitu tahu siapa pelakunya, kemudian dilakukan pemeriksaan, ternyata yang bersangkutan adalah sopir travel. Kemudian dicari informasi bahwa yang bersangkutan sedang perjalanan menuju ke wilayah Tambun, Indragiri Hulu. Ya, kemudian tim Resmob berkoordinasi dengan Polsek